Siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, dimana laga kemarin di sini kita agak kecewa di laganya Viking ya bosku. Di sini Viking dapat kartu merah di menit ke 12 ya bosku kalau tidak salah. Oke. Padahal di sini laga Viking ini saya favoritkan kemarin ya bosku, tapi di sini Viking malah blunder ya bosku di laga kemarin ini. Di menit ke-12 itu saya lihat itu sudah ada 2 gol dan Viking itu sudah kena kartu merah satu ya bosku pemainnya. Jadi laga kemarin ini agak buyar banget ya bosku. Lihat hasilnya di jam awal itu sudah kacau. Saya tinggal tidur aja ya bosku di laga kemarin. Dan hasilnya di sini kita cuma kena song di laganya Viking, oke. Dan di laga Louis Sleep City ini ya bosku, kemarin ini saya tidak pakai betting ya bosku karena di sini handicapnya agak berubah ya bosku, tapi tidak menutup hasil kita itu masih masuk ya bosku. Itu dengan kemarin kita pegang Louis Sleep ini di handicap 3/4 atau bermain di under 3 ya bosku, dan benar aja di sini dia bisa menangkan laga dengan skor 2-0 ya bosku. Malah kemarin di sini saya lebih memfavoritkan Viking ya bosku. Ternyata sini Luis lebih produktif ya bosku prediksi kita laga kemarin. Jadi sangat sayangkan dari prediksi kita kemarin ini kita lagi kena L1 ya bosku, atau loss 1. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa jauh lebih hoki dari laga kemarin ya bosku. Di sini kita sudah 2 hari kena L1 dulu. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali, oke. Untuk laga kemarin malam ini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti bos-bosku bisa cek sendiri. Nanti bilnya saya tampilkan aja di awal video seperti biasa ya bosku, dan saya akan lanjut aja. Di sini bakalan bahas laga kita untuk laga nanti malam. Di sini semua saya ambil dari jam awal ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi buat bos-bosku yang di grup WhatsApp jangan kemana-kemana dulu ya bosku. Di sini jam awal pasti saya ada sharing build, oke. Mungkin nanti kita ada 2 build atau 1 build untuk laga nanti malam di jam awal, oke. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau merapat atau mau join di grup WhatsApp kami, bisa WhatsApp aja nomor yang saya sudah terangkan di kolom komentar ya bosku. Grup WhatsApp kami itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke, yang penting sini bos-bosku bermain di satu server bersama kami, oke. Jadi untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan seperti biasa, itu ada 5 pertandingan. Oke, di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari Liga Swedia ya bosku. Oke, di Liga Swedia di sini saya tidak ambil Liga Norway ya bosku. Liga Norway ini bikin pusing. Oke, di sini saya coba beralih ke Liga Swedia dan Liga Islandia ya bosku. Oke. Dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu atau prediksi yang pertama itu dari laganya Swedia, di mana sini tuan rumah Danger Sports ini bakalan menjamu AEK untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi line up ini agak kurang beruntung ya bosku. Kalau kurang diuntungkan dari line up tuan rumah ini ada 4 pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Sedangkan dari kubu AEK ini semua pemain yang berada di performa fit untuk laga nanti malam dan sudah dipastikan bakalan bisa tampil ya bosku untuk laga nanti malam ini. Di sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara AEK yang berada di peringkat 2, sedangkan tuan rumah Danger Sports ini yang lagi berada di peringkat 15 ya bosku. Jadi Danger Sports ini lagi terpuruk ya bosku. Di sini hanya dia mengantongi 6 poin. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, saya rasa AEK yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak 2 gol minimal untuk laga nanti malam ya bosku. Saya rasa juga nih tuan rumah yang bermain di kandang saya rasa agak kesulitan untuk bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam. Kalau saya lihat dari 5 laga terakhir masing-masing 2 klub ini ya bosku, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku dilihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang AEK di handicap 3/4 atau bisa bermain di under 3. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-0 dimenangkan oleh AEK untuk laga nanti malam. Oke.
Next bosku, kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ada masih lanjutan dari Liga Swedia, di mana sini tuan rumah Hammarby. Oke, di sini berhadapan dengan Häcken untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari dua kubu ini ya bosku, dari segi line up sini cukup lumayan ini. Jadi ada total 7 pemain yang bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam. Dan kalau kita juga lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, di sini Häcken lebih diunggulkan kalau kita lihat dari laga 5 laga terakhirnya ya bosku, dan dilihat juga dari laga head to head sini kita bisa bilang Hammarby ini mampu mengenangkan satu laga terakhir itu dengan skor 4-0 ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga tim malam ini cukup berat juga ya bosku bagi Häcken yang bermain di kandang, apalagi line up-nya ini kurang diuntungkan karena ada beberapa pemain yang masih absen untuk laga nanti malam ya bosku. Khususnya ini penjaga gawang dari Häcken ini masih absen ya bosku karena dia kena akumulasi kartu merah. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, di sini saya lebih menjagokan atau merekomendasikan bos-bosku untuk pegang tuan rumah Hammarby di handicap seperempat atau bisa bermain di under 3. Oke, jangan lebih dari handicap seperempat untuk laga nanti malam, untuk mengantisipasi kalau laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, tapi menurut pilih saya nih Hammarby bisa menangkan laga dengan skor tipis ya bosku, 1-0 atau paling banyak ini 2-0 untuk laga nanti malam. Next, kalau kita lihat dari laga kita yang ketiga ya bosku, di sini ada tuan rumah Jambley bakalan menjamu Norrköping untuk laga nanti malam ya bosku. Dilihat dari segi performa emang di sini lebih diuntungkan atau lebih diunggulkan Norrköping ya bosku. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under ini, Norrköping berani kasih pur untuk tuan rumah laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini saya pakai acuan dari 5 laga terakhir dan dari standing klasemen sementara juga ya bosku. Ini kalau kita lihat emang dua klub ini lagi mepet ya bosku standing klasemen sementaranya. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus, tapi Norrköping ini lebih diunggulkan ya bosku kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat performa tuan rumah Jambley ini menjamu Norrköping, di sini kita bisa lihat dalam 5 laga terakhir ya bosku, Jambley ini mampu mengantongi 2 kali kemenangan, dan 1 laga itu dengan dikantongi oleh Norrköping, dan 1 laga terakhir itu dengan hasil imbang dengan skor 2-2 ya bosku untuk laga nanti malam. Tidak menutup kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Norrköping yang bermain di W, saya rasa agak kesulitan untuk bisa terlalu agresif ya bosku untuk laga tim malam. Ini berbeda juga klub yang kita bisa bilang cukup kuat ya bosku kalau dibandingkan dengan Norrköping ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang itu dengan skor 2-2 ya bosku paling banyak, atau enggak sini Hammarby bisa unggul 1 gol ya bosku untuk laga tim malam. Tapi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga tim malam pegang Hammarby di nahan 3/4 atau bisa bermain di over 2. Oke, saya perkirakan laga ini bakalan terjadi imbang itu dengan skor 2-2 untuk laga nanti malam. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Islandia, di mana sini tuan rumah Kofangur di sini berhadapan dengan Dalvik ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini bosku, dua klub ini lagi berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Performanya Kofangur ini lebih diunggulkan ketimbang Dalvik ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir, dan kalau kita juga lihat dari laga head to head, di mana dalam 4 laga terakhir sini Kofangur ini lebih diunggulkan ya bosku, itu dengan mengantongi 3 kali kemenangan, dan 1 laga terakhir itu dengan dikantongi oleh Dalvik ya bosku untuk laga nanti malam. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat performa Kofangur ini di 5 laga terakhir ini, dia lagi berada di performa yang cukup bagus. Kemungkinan Kofangur ini bisa menangkan laga ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari pasarannya agak terlalu tinggi juga ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau misalnya saya pegang bintang tamu untuk nahan, ini sangat berisiko banget ya bosku. Ini Kofangur ini juga klub yang sulit kita tebak ya bosku. Kadang-kadang di sini dia juga gacor, kadang-kadang juga
agak lempeng ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini kemungkinan over goal ini masih terbuka lebar. Kalau kita juga lihat produktivitas gol dari David ini juga cukup bagus bosku. Kemungkinan David yang bermain di W bisa mencetak gol ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua, kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, saya rasa Kang Ponggur yang bermain di kandang bisa mengantongi kemenangan itu dengan selisih 3 gol atau ya bosku, kalau menurut saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Kang Ponggur di handicap 2/4 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Saya rasa laga nanti malam ini Kang Ponggur yang bermain dua bisa lebih dari 2 gol ya bosku selisihnya untuk laga nanti malam. Oke. Bos-bosku yang mau bermain aman bisa pegang Ponggur tuan rumah Ko Panggur bermain win di full time, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga terakhir menurut versi gua di sini saya ada di laganya lanjutan dari laga Swedia ya bosku, di mana sini tuan rumah Sundsvall berhadapan dengan Djurgården ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, emang dua klub ini cukup jauh juga ya bosku peringkatnya. Dan kalau kita juga lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini yang dijalani ya bosku, di sini performa dari tuan rumah ini agak buruk juga ya bosku, hanya 1 kali kemenangan yang dikantongi. Dan kalau kita lihat performanya Djurgården ini, dia mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang, dan 1 laga itu dengan kekalahan ya bosku berhadapan dengan Kalmar. Oke. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, dan setelah saya analisa 2 kekuatan 2 klub ini, dan saya lihat dari pasaran handicap dan over under, paling bagus laga ini pegang bintang tamu Djurgården di handicap 1 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke. Jika ada smart feeling atau kesamaan prediksi, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya, dan untuk kesimpulannya nanti bos-bosku bisa lihat di akhir video. Oke. Semoga hoki laga nanti malam. Oke, bos-bosku semua, thank you. See you and bye bye.